Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-289 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Duni Mojus sebagai prajurit, Idris Apandi sebagai Ramapati, Haris Tiono sebagai Dias Sang Ramawijaya, Mas Niko sebagai Nambi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe menyatakan rasa tidak puasnya kepada Lembu Sora. Lembu Sora berusaha untuk memberikan nasihat banyak-banyak kepada keponakannya itu. Tapi nampaknya Rangga Lawe tidak mau menggubris. Dia tetap tidak bisa menerima bahwa Nambi dijadikan rekrian Mapatih Majapahit. Maka pada pagi harinya, Rangga Lawe bergegas menuju ke Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Rangga Lawe merasa sangat geram melihat ada 2 orang prajurit berani menahannya di depan pintu gerbang. Apalagi setelah 2 orang prajurit itu menanyakan tentang lencana. Lencana apa? Aku tidak membutuhkan lencana hanya untuk masuk ke Balai Paseban Agung. Kalian pikir aku ini siapa? Hei, prajurit! Ampun, Gusti. Kami tahu bahwa Gusti adalah Gusti Rangga Lawe. Tapi kami tidak berani melanggar peraturan yang sudah ditentukan, Gusti. Siapa saja yang ingin masuk ke Balai Paseban Agung untuk mengikuti persidangan harus membawa lencana. Ini sudah peraturan, Gusti. Kami para prajurit hanya sekedar menjalankan perintah. Kurang ajar.
siapa yang membuat peraturan seperti ini? Kami hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Sang Ramapati. Kami tidak berani membantah perintahnya, Gusti Ranggalawe. Keparat! Sapi tua si Ramapati. Macam-macam saja membuat peraturan dia. Hei, prajurit, cepat kau minggir. Aku akan segera masuk ke Balai Paseban Agung tanpa rencana. Ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba tidak berani melanggar perintah. Minggir, prajurit! Apa telingamu sudah tuli? Aku mau masuk. Minggir kau cepat. Ampun, Gusti. Kalau Gusti tetap memaksakan ingin memasuki Balai Paseban Agung tanpa rencana, hamba terpaksa menghalang-halangi Gusti. Kurang ajar. Berani sekali kau berkata begitu kepada Ranggalawe. Percuma aku bertahun-tahun menjadi Senopati Agung. Prajurit, kau lihat apa yang berada di dalam genggaman tanganku ini, Ampun, Gusti. Hamba sungguh-sungguh tidak berani melawan perintah atasan. Kalau begitu kau akan menjadi korban keris Megalamat. Hampir saja Ranggalawe membabatkan kerisnya Megalamat. Pada saat itu, Sang Ramapati berlari-lari menghampirinya. Tunggu dulu. Ada apa ini? Ada apa, Ranggalawe? Mengapa kau ribut-ribut dengan prajurit-prajurit itu? Mereka telah berani kurang ajar kepadaku. Mereka telah berani menahanku di depan pintu gerbang ini. Ampun, Gusti. Kami telah berani menahan Gusti Ranggalawe karena Gusti Ranggalawe tidak membawa lencana. Oh, prajurit-prajurit goblok. Kalian kan bisa melihat siapa yang akan masuk. Masa Ranggalawe harus juga menggunakan lencana? Dasar prajurit-prajurit tunggu. Tentu saja kalian harus memberikan jalan kepada Ranggalawe. Jangan mentaati perintah dengan cara membabi buta seperti itu, prajurit. Ayo, Ranggalawe. Maafkan prajurit-prajurit tolol itu. Seharusnya mereka tidak boleh berbuat seperti itu. Mereka seharusnya tahu siapa dirimu. Ayo, Ranggalawe. Gusti Prabu sudah hampir memulai persidangan. Ayo, saya antarkan masuk. Tidak usah, Ramapati. Aku bisa berjalan sendiri. Prajurit, baru menjadi prajurit penjaga. Kalian sudah berani sombong. Jangan sekali lagi kau mengulanginya. Kalau sampai sekali lagi kau berani melakukan hal yang serupa kepadaku, kepalamu akan kulemparkan ke jalanan. Salam sejahtera untukmu selalu. Terima kasih. Terima kasih atas salam hangat yang kalian sampaikan kepadaku. Rupanya kali ini kita berkumpul secara lengkap. Saya lihat Ranggalawe juga ikut hadir. Benar, Gusti Prabu. Sekalipun terlambat, nampaknya Ranggalawe kali ini menyempatkan diri untuk hadir. Iya. Sebelum persidangan ini kita mulai, terlebih dulu saya ingin bertanya kepadamu, Ranggalawe. Selama beberapa kali kita mengadakan persidangan untuk membahas hubungan kita dengan negeri-negeri lain di Pulau Jawa ini, kau tidak pernah hadir. Bahkan kemarin ketika aku menerima tamu-tamu agung dari kerajaan Tanah Melayu, kau pun tidak hadir. Kemana saja kau, Ranggalawe? Apakah kau sedang sakit? Ampun, Gusti Prabu. Memang sebenarnya lah hamba sedang sakit. Kalau kau sedang sakit, kau harus segera mencari seorang tabib, Ranggalawe. Benar, Gusti Prabu. Tidak sepantasnya penyakit itu didiamkan saja. Nanti kalau sampai berlarut-larut, justru bisa membahayakan. Ampun, Gusti Prabu. Memang benar bahwa jika seseorang menderita sakit, harus segera mencari seorang tabib. Tapi nampaknya sakit hamba kali ini tidak mudah diobati. Karena sakit hamba bukan sembarang sakit. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya lah sekarang ini hamba sedang mengalami sakit hati. Apa maksudmu, Ranggalawe? Kau mengatakan bahwa sekarang ini kau sedang sakit hati.
Benar, Gusti Prabu. Sebenarnya lah, sekarang ini hamba sedang mengalami kekecewaan. Apa yang membuatmu kecewa, Ranggalawi? Katakanlah segera. Benar, Ranggalawi. Katakanlah apa yang telah membuatmu kecewa. Gusti Prabu pasti akan segera bisa memberikan obatnya. Ampun, Gusti Prabu. Mohon beribu-ribu ampun. Kalau sampai kata-kata hamba ini nanti akan menyinggung perasaan hadirin sekalian. Tapi memang sebenarnya lah, hamba datang ke Balai Paseban Agung ini hanya untuk menumpahkan segala kekecewaan dan juga unek-unek hamba. Iya. Sepertinya kau sedang mengalami rasa tidak puas, Ranggalawi. Benarkah demikian? Benar, Gusti Prabu. Hamba memang tidak puas. Apa yang membuatmu tidak puas, Ranggalawi? Ampun, Gusti Prabu. Mohon beribu-ribu ampun. Hamba ingin bertanya kepada Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan pertanyaan ini nanti juga hamba lemparkan kepada para hadirin sekalian. Sampai saat sekarang ini, hamba masih belum mengerti. Hamba masih belum bisa menerima sepenuhnya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba yakin, hamba percaya bahwa Gusti Prabu adalah seorang raja yang bijak dan adil. Gusti Prabu pantas menjadi suri tauladan dan panutan bagi para kaula Majapahit. Masa depan Majapahit sepenuhnya terletak di tangan Gusti Prabu Kertarajasa. Tapi hamba sangat menyesalkan sekali, Gusti Prabu. Hamba sangat menyayangkan sekali. Apalah jadinya Majapahit ini nanti kalau orang seperti Nambi itu menjadi rekrian Mapati. Jadi kau merasa tidak puas karena Paman Nambiku angkat menjadi rekrian Mapati. Begitukah, Ranggalawi? Benar, Gusti Prabu. Usaha Gusti Prabu untuk membuat Majapahit gilang gemilang, Majapahit menjadi negeri yang rahayu, aman dan sentosa, pasti akan gagal selama yang menjadi pati adalah Nambi. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menanggapi apa yang baru saja dikatakan Ronggolawe. Ronggolawe, apa dasarmu tidak setuju Adi Nambi menjadi rekrian Mapati? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin bicara dengan Gusti Prabu saja. Hamba mempunyai alasan yang kuat. Mengapa Nambi tidak pantas dijadikan patih? Kalau misalnya Paman Lembu Sora dianggap kurang memenuhi syarat untuk dijadikan rekrian Mapati, mengapa bukan hamba? Mengapa harus Nambi? Menurut pendapat hamba, menjadikan Nambi sebagai rekrian Mapati lebih banyak merugikan daripada menguntungkan negara. Ampun, Gusti Prabu. Maafkan atas kelancangan keponakan hamba ini. Ranggalawe, kau harus berbuat sopan di depan Gusti Prabu Kertarajasa. Sekarang ini sedang diadakan persidangan agung. Mengapa kau justru merusak suasana? Saya tidak bisa membiarkan hati saya terus-menerus dimakan kekecewaan, Paman Lembu Sora. Saya harus menumpahkan unek-unek saya. Biar semuanya mendengar. Saya memang belum bisa menerima kenyataan ini. Bagi saya, Nambi tetap tidak pantas menjadi rekrian Mapati Majapahit. Selama ini saya dan Paman Lembu Sora lebih banyak berjasa ketimbang Nambi. Tenanglah, Ranggalawi. Janganlah mengumbar hawa nafsu di Balai Paseban Agung ini. Nanti akibatnya akan bisa menjadi buruk. Bukan menjadi buruk untukmu sendiri, tapi buruk untuk semuanya, Ranggalawi. Ampun, Gusti Prabu. Maafkan. Sekali lagi maafkan kelancangan mulut keponakan hamba ini. Saya tahu, Paman Lembu Sora. Saya bisa mengerti. Ranggalawi. Iya, Gusti Prabu. Kalau Paman Nambi ku jadikan rekrian Mapati Majapahit, bukan berarti tidak ada alasannya. Selama ini, kita semua tahu bahwa Paman Nambi sudah kita anggap sebagai tetua di antara kita semua. Paman Nambi juga ikut berjasa dalam membangun kerajaan Majapahit ini. Banyak sekali orang yang berjasa, dan mereka semuanya sudah sepantasnya memperoleh imbalan atas jasa-jasa mereka. Karena itu, aku sendiri merasa heran.
Aku hampir tidak percaya mendengar apa yang baru saja kau katakan di depan para hadirin. Apa yang membuat kau tidak puas? Apa yang membuat kau tidak setuju Paman Nambi kujadikan Reklian Mapati? Sudah hamba katakan sejak semula, Gusti Prabu. Nambi bukanlah orang yang cocok untuk duduk menjabat sebagai Reklian Mapati. Dan menurut hamba, Paman Lembusora lebih pantas. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah didengar kata-kata Ranggalawe. Ranggalawe, kau jangan membuat malu pamanmu sendiri. Apa yang baru saja kau katakan itu, ha? Anak liar. Sudahlah Ranggalawe, janganlah berbuat macam-macam. Nanti akibatnya akan menjadi buruk untuk masa depanmu. Tidak, Paman Lembusora. Saya sudah bertekad. Kalau misalnya Paman Lembusora menolak, saya sanggup menjabat sebagai Reklian Mapati. Saya sama sekali tidak rela kalau Nambi menjabat sebagai Reklian Mapati. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menanggapi apa yang baru saja dikatakan Ranggalawe. Silahkan Paman Nambi. Saya harap jangan sampai terjadi perselisihan di antara teman sendiri. Silahkan Paman. Ranggalawe, kalau kau memang bernafsu untuk menduduki jabatan sebagai Reklian Mapati, aku rela menyerahkannya padamu. Ambillah jabatan itu, Ranggalawe. Kalau kau merasa pantas, kau merasa lebih cocok, merasa lebih mampu, merasa lebih berjasa terhadap pertumbuhan kerajaan Majapahit, silahkan ambil. Tenang, sabar Adi Nambi. Janganlah Adi Nambi berkata seperti itu. Kau sudah dikukuhkan sebagai Reklian Mapati. Kau harus menghormati apa yang sudah menjadi sabda seorang raja. Jabatan Reklian Mapati bukanlah jabatan sembarangan yang bisa dilempar ke sana kemari pada sembarang orang. Kita semua harus menghormati apa yang sudah menjadi keputusan Gusti Prabu Kertarajasa. Janganlah berkata seperti itu, Adi Nambi. Dan kau, Ranggalawe, kau juga tidak pantas berkata seperti itu di depan Gusti Prabu. Apa hakmu untuk mengambil alih jabatan Reklian Mapati dari Adi Nambi? Kau jangan terlalu sombong. Kau merasa dirimu paling berjasa, sehingga kau tidak bisa lagi melihat jasa-jasa orang lain. Semua orang tahu Adi Nambi juga banyak berjasa. Diam kau, Ramapati. Apa urusanmu ikut berbicara? Kau memang berkomplot dengan Nambi. Kau kira aku tidak tahu siapa kalian berdua itu? Apa yang telah kalian lakukan ketika terjadi perang melawan bala tentara Kediri? Apa yang kalian lakukan ketika terjadi pertumpahan darah antara prajurit-prajurit Majapahit melawan bala tentara Tartar? Kalian hanya berlari-lari mondar-mandir ke sana ke sini sambil berteriak-teriak tanpa ada manfaatnya. Berapa banyak prajurit-prajurit musuh telah kau bunuh? Ayo katakan. Katakan di depan para hadirin semuanya. Jangan hanya mengaku-ngaku sebagai orang-orang berjasa. Aku tidak percaya bahwa kalian adalah orang-orang berjasa. Kalian hanya orang-orang yang pandai mengambil muka di depan Gusti Prabu. Kalian hanyalah pandai menjilat, pandai mengambil hati Gusti Prabu. Tapi sebenarnya kalian tidak becus bekerja. Kalian orang-orang yang kosong melompong. Kalian pengecut, penakut, kutu busuk. Ranggalawe, jagalah lidahmu. Ingat, kita semua sedang bicara dengan Gusti Prabu Kertarajasa. Hormatilah Balai Paseban Agung ini, Ranggalawe. Jangan hanya mengumbar mulut seenaknya. Bagus, Nambi. Jadi kau merasa tersinggung juga rupanya. Itu namanya bagus. Karena rupanya kau masih mempunyai rasa malu. Nah, berkatalah pada dirimu sendiri, Nambi. Jangan hanya merasa enak karena duduk menjabat sebagai Reklian Mapati. Kursi jabatan itu nanti akan membuat matamu mendelik dan urat-urat lehermu patah. Kurang ajar kau, Ranggalawe. Kata-katamu terlalu kasar dan tidak senonoh. Kau mau apa, Nambi? Mau marah kepadaku? Ayo, silakan. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tetap tidak bisa menerimamu menjadi Reklian Mapati Majapahit. Telah kita saksikan bersama tindak tandukmu dalam peperangan. Nambi adalah perwira goblok, perwira penakut, lemah.
tanpa keberanian, tanpa jasa, dan tanpa kepribadian. Tapi dia adalah seorang yang beruntung. Di samping itu juga seorang yang sangat licik. Tutup mulutmu, Ranggalawe. Tidak. Kalau aku menutup mulutku, maka kebenaran dan keadilan tidak akan bisa bicara. Tidak, Nambi, tidak. Semua ini kulakukan berdasarkan keyakinanku. Pokoknya selama Majapahit mempunyai pati seorang seperti Nambi, lambat atau cepat akhirnya akan runtuh. Ampun Gusti Prabu. Mohon beribu-ribu ampun atas perbuatan dan kekurang ajaran Ranggalawe keponakan hamba ini. Ranggalawe, sudahlah anakku. Janganlah membuat keributan seperti ini. Memalukan. Kalau sampai rakyat kecil tahu, kemana muka kita harus kita sembunyikan? Kita tidak perlu menyembunyikan muka, Paman Lembusora. Kita tidak berbuat salah. Kita hanya ingin rasa keadilan, Paman. Ranggalawe. Iya, Gusti Prabu. Jadi dengan kata lain, kau menganggap apa yang telah menjadi keputusanku itu tidak adil, Ranggalawe? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa menolak apa yang dikatakan hati nurani hamba. Memang demikianlah adanya. Kalau Nambi tetap menjadi reklian Mapati, hamba menganggap bahwa Gusti Prabu telah berbuat tidak adil. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit menjadi sangat panas. Kata-kata Ranggalawe memang cukup pedas. Merah pada muka Nambi mendengar dirinya diolok-olok Ranggalawe di depan orang banyak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?